Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andino Kamila Aisyah Fitri dari Prodi S1 Kebidanan semester 4. Kali ini saya akan membuat video konseling tentang kontrasepsi darurat, mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Selamat datang dalam tayangan simulasi konseling kebidanan dengan tema pengambilan keputusan dalam penggunaan kontrasepsi darurat. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang bidan memberikan pelayanan konseling secara profesional kepada seorang pasien yang mengalami situasi darurat pasca hubungan seksual tanpa pengaman. Kontrasepsi darurat merupakan metode pencegahan kehamilan yang digunakan dalam waktu singkat setelah terjadinya hubungan seksual yang berisiko, seperti karena lupa menggunakan alat kontrasepsi atau kegagalan metode kontrasepsi lainnya. Dalam situasi ini, para bidan sebagai konselor sangat penting untuk memberikan informasi yang tepat, mendampingi proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa pasien merasa aman, nyaman, dan tidak dihakimi. Konseling kontrasepsi darurat harus dilandasi prinsip komunikasi efektif, empati, dan penghargaan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan terbaik bagi dirinya sendiri. Bidan juga bertanggung jawab menyampaikan informasi yang jujur dan akurat mengenai jenis kontrasepsi darurat, cara kerja, efektivitas, efek samping, serta resiko dan batasan penggunaannya. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan peran konseling secara etis dan profesional. Mari kita saksikan bersama skenario berikutnya. Selamat siang, perkenalkan saya Bidan Andir. Hari ini saya akan mendampingi dan membantu menjelaskan segala hal yang Ibu perlukan, terutama terkait kesehatan reproduksi. Konseling ini bersifat rahasia dan bebas dari penyiaran. Silakan Ibu Ikrimah, ada yang ingin disampaikan? Iya Bu Bidan, saya mau tanya Bu Bidan soal kontrasepsi darurat. 2 hari yang lalu saya berhubungan intim dengan pacar saya dan kami lupa pakai kondom. Saya takut hamil, apa saya bisa mencegah kehamilan? Terima kasih sudah datang dan terbuka Ibu Ikrimah. Kamu masih punya waktu untuk mencegah kehamilan dengan kontrasepsi darurat. Ada 2 jenis umum yang digunakan. Ada pil kontrasepsi darurat dan pemasangan IUD tembaga. Kita bahas satu persatu ya. Iya Bu, saya lebih tertarik pakai pil karena saya belum pernah memakai IUD. Baik, pil kontrasepsi darurat harus diminum maksimal 27 jam atau 3 hari setelah berhubungan. Tapi semakin cepat dikonsumsi semakin efektif. Apa ada efek sampingnya Bu Bidan? Efek sampingnya bisa ringan seperti mual, sakit kepala, atau gangguan haid sementara. Tapi ini tidak berbahaya dan akan yang sendiri. Kontrasepsi darurat juga tidak bisa digunakan sebagai kontrasepsi rutin ya. Kalau saya telat haid nanti, apa itu berarti hamil Bu Bidan? Bisa iya, bisa tidak. Pil ini bisa mengganggu siklus haid. Kalau 3 minggu setelah konsumsi kamu belum haid, sebaiknya tes kehamilan. Saya sarankan kamu juga pertimbangkan metode kontrasepsi jangka panjang yang lebih aman dan efektif. Baik Bu Bidan, saya minum pil kontrasepsi terlebih dahulu. Nanti saya pikirkan lagi kontrasepsi jangka panjangnya. Bagus Bu Ikrimah. Saya senang Ibu mengambil langkah bijak. Saya akan bantu prosesnya dan jika kamu siap, kita bisa jadwalkan konseling lanjutan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada Bu, terima kasih banyak ya Bu Bidan. Terima kasih telah datang hari ini. Bu Ikrimah, ingat kamu berhak mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan aman dan rahasia. Jika butuh bantuan lagi, kamu bisa datang ke sini. Jaga kesehatan dan jangan ganggu berkonsultasi. Baik Ibu.
Demikianlah simulasi konseling tentang kontrasepsi darurat antara seorang bidan dan pasien. Dalam adegan tersebut, kita dapat melihat bagaimana seorang bidan memberikan pelayanan yang tidak hanya informatif, tetapi juga suportif dan empatik. Konseling yang baik tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi medis, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis dan emosional pasien, terutama dalam situasi darurat yang melibatkan keputusan penting seperti ini. Dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi, kontrasepsi darurat adalah salah satu solusi yang dapat membantu perempuan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan setelah berhubungan seksual beresiko. Namun, penting untuk diingat bahwa kontrasepsi darurat bukanlah metode kontrasepsi utama atau jangka panjang dan tidak boleh digunakan secara rutin. Karena itu, peran bidan sangat penting dalam mengedukasi pasien tentang metode kontrasepsi yang lebih tepat dan berkelanjutan sesuai kebutuhan individu. Simulasi ini juga menekankan pentingnya kerahasiaan, sikap tidak menghakimi, dan dukungan moral yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan profesional yang sehat antara tenaga medis dan pasien. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita diharapkan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, serta pemahaman mendalam terhadap etika pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan begitu, kita dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan berpusat pada pasien. Terima kasih telah menyaksikan simulasi ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam meningkatkan kompetensi sebagai tenaga kesehatan profesional.